Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adrio Farisidiakora dengan NIM 2311012 dari kelas IFB 4A. Jadi pada video kali ini untuk project IoT saya akan mendemonstrasikan prototipe saya yang berjudul Prototipe Sistem Keamanan Pintar berbasis sensor PIR dengan ESP32CAM. Jadi saya akan mulai saja dengan memperkenalkan komponen-komponen yang saya gunakan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada ESP32CAM, yang merupakan microcontroller atau tanda kutip otak utama sistem saya. Jadi alat ini yang akan bertugas memproses data dan mengendalikan semua komponen. Dan tentunya sudah saya upload dengan pemrograman yang saya buat agar ESP32CAM-nya memproses data dan mengendalikan semua komponen sesuai dengan yang saya inginkan. Lalu ada modul kamera OVI2640 yang berperan untuk mengambil gambar. Nanti akan dipasang ke ESP32CAM-nya. Lalu selanjutnya ada sensor PIR atau Passive Infrared Sensor. Jadi sensor ini digunakan untuk mendeteksi gerakan dengan menggunakan radiasi inframerah. Selanjutnya ada dua buzzer aktif. Buzzer aktif ini digunakan sebagai alarm suara. Lalu semua komponen yang saya rakit, saya menggunakan breadboard agar menjadi media pemasangan komponen-komponennya. Lalu saya menggunakan MB102 breadboard power supply untuk memberi daya ke breadboardnya atau ke komponennya. Selanjutnya untuk sumber daya eksternal saya menggunakan adaptor 5V2A melalui colokan DC jack. Lalu selanjutnya yang terakhir ada jumper wires male to male dan male to female saya gunakan untuk kabel penghubung yang menghubungkan jalur listrik dan sinyal antar komponen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pemasangan prototipe ini. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan skema interkoneksi elektriknya di Circuit Diagram Designer dan bentuk 3D-nya di tinkercad.com. Oke, sekarang kita sudah masuk ke websitenya, yaitu Circuit Diagram Designer untuk perancangan skema elektrik prototipenya. Jadi ini adalah komponen-komponennya. Ini ada ESP32CAM, sensor PIR di sini. Ini dia sensor PIR, dan ini ada dua buzzer aktif, dan ini adalah MB102, dan ini yang di bawah adalah breadboardnya. Oke, jadi saya akan mulai dulu untuk skema elektrik dari MB102 nya dulu. Jadi ini breadboard. Nah, MB102 akan ditancapkan di bagian bawah breadboard menggunakan colokan ini. Ada 4 ya colokannya, ada 1, 2, 3, 4, cuman berarti pinnya ada 8. Jadi 4 di sini dan juga 4 di sini. Jadi total ada 8 yang akan ditancapkan ke sisi kiri dan kanan atau yang dinamakan jalur plus minus breadboard yang ada di kiri dan di kanan ini. Nah, lalu sebelum itu, jadi nanti adapter 5V2A-nya colokan DC inputnya akan dimasukkan di sini. Ini ada tulisannya DC in. Ini nanti akan dicolokkan di sini. Nah, jadi setelah MB102 ditancapkan, nah jadi udah otomatis udah bisa mengalirkan daya untuk jalur plus minusnya. Jadi jalur plus minus yang di sisi kiri dan kanan udah tenang aja, udah dialirkan dengan listrik. Nah, lalu kita akan lanjut ke ESP32CAM-nya. Jadi ESP32CAM-nya yang terletak di penutup project box-nya atau yang ditempel. Nah, akan mendapatkan daya dari MB102 dengan cara dia akan mengambil saluran daya listrik dari pin ini dia, pin 5V yang ada di sini dan ground. Nah, jadi koneksi pin spesifiknya jadi MB102 dari pin 5V dan pin GND. Untuk pin 5V akan dicolokkan atau disambungkan ke pin VCC. Untuk ground tadi dicolokkan atau disambungkan ke pin ESP32CAM yang bernama ground juga. Nah, jadi untuk interkoneksinya ini yang berwarna-warni ini adalah kabel jumper ya. Jadi semua ini menggunakan kabel jumper female to male. Sedangkan kecuali ya ini ya. Untuk dua ini, kabel ini yang coklat gelap dan coklat terang ini, dia menggunakan kabel male to male. Nah, jadi setelah untuk ESP32CAM-nya mendapatkan daya sudah saya jelaskan interkoneksinya. Nah, jadi dia dari sini ke sini dulu agar jangkauan kabelnya panjang ya, baru dicolokkan lagi kabel female to male, tapi harus satu jalur agar nyambung listriknya. Nah, lalu dilanjutkan ke sini. Ini dia.
Nah, jadi setelah itu saya akan lanjut ke sensor peer-nya. Ini dia sensor peer-nya akan terletak di luar project box agar dia bisa mendeteksi adanya gerakan di luar. Nah, jadi sensor peer-nya mempunyai 3 pin output, yaitu ada pin VCC, pin out yaitu pin output, dan pin ground. Nah, jadi untuk pin VCC-nya yang diwakili dengan warna merah ini akan disambungkan ke lubang breadboard yang ada di jalur plus. Sedangkan untuk pin GND-nya akan disambungkan ke lubang breadboard yang berada di jalur minus yang sudah dialiri oleh tentunya MB102. Nah, untuk pin outputnya yang diwakili warna kuning akan disambungkan ke GPIO 12. Tetapi sebelum itu akan dicolokkan dulu ke salah satu lubang di breadboard. Lalu sebelahnya dilanjutin lagi dengan kabel jumper lagi. Agar jangkauan kabelnya panjang ya, karena kalau langsung dicolokkan nanti terlalu pendek dan nanti ada tarik menarik antara kabelnya. Oke, selanjutnya saya jelaskan ke menuju buzzer aktif. Nah, jadi ini dua buzzer aktifnya ya, sudah saya tandai dengan lambang plus minusnya. Jadi ini menandai colokan plusnya mana, colokan minusnya mana. Jadi nanti kan bentuk buzzernya itu dia ada dua tancapan gitu di bagian bawahnya. Jadi ini sudah langsung ditancapkan ke breadboardnya. Nah, sedangkan untuk pin yang mewakili minus ini dicolokkan ke jalur minus breadboard yang tentunya dialiri oleh breadboard, dan yang plus akan dicolokkan ke salah satu lubang di breadboard, sama halnya dengan yang buzzer kedua ini ya. Nah, jadi untuk plusnya, jadi kita sambungkan dengan kabel jumper male to male karena tidak ada colokan yang bisa dimasukkan. Jadi kita menggunakan male to male dan lubangnya harus pas sebelahan dengan colokan buzzernya yang sudah dimasukkan. Ini dia. Lalu dilanjutkan dilanjutkan ke salah satu lubang lagi di breadboard, lalu dilanjutkan lagi dengan kabel jumper female to male agar female-nya bisa masuk ke lubang ESP32 cam, lalu male-nya dilanjutkan ke sebelah colokan male to male yang sudah dimasukkan tadi. Nah, untuk buzzer pertama disambungkan ke GPIO 13, untuk buzzer kedua ke GPIO 14, maaf. Nah, ini adalah GPIO 4, ini adalah pin yang digunakan oleh flashnya. Cuman karena nggak ada colokannya, karena LED-nya ada dalam ESP32 cam ini, saya hanya memberikan keterangan bahwa flash ini menggunakan pin GPIO 4 nanti di pemrogramannya. Nah, jadi sekian adalah penjelasan skema elektriknya. Kita akan lanjut ke perancangan skema 3D-nya. Jadi saya ganti website di sini. Nah, jadi ini adalah tampilan skema mekaniknya atau bentuk 3D-nya. Nah, jadi yang warna kotak hitam transparan ini adalah project box-nya. Nah, jadi project box-nya ini memiliki lubang nanti yang akan dilubangi entah menggunakan bor atau solder. Jadi yang lubang pertama adalah lubang untuk lensa kamera. Ke lubang kedua untuk lubang ini dia lampunya nanti untuk keluar gitu, lampu LED-nya. Dan lubang ketiga untuk kabel sensor peer-nya masuk, jadi tempat keluar dan masuknya kabel sensor peer. Nah, ini bisa juga ditambahkan lubang baru untuk antena, tapi itu opsional. Lalu lubang yang terakhir itu lubang untuk colokan DC-nya yang ada di sini. Nah, nanti kan colokan adapter DC inputnya dimasukkan ke MB102 untuk menyalurkan daya ke breadboard atau ke komponen lain. Nah, ini dia ESP32 cam-nya akan ditempelkan di penutup project box-nya. Ini ada breadboard-nya di dalam project box dan dua buzzer aktif yang sudah ditancapkan ke breadboard, dan MB102 yang sudah ditancapkan, dan sensor peer yang sudah ditancapkan juga di atas project box-nya. Nah, jadi sekian adalah perancangan skema mekaniknya. Saya akan lanjut ke demonstrasi prototipenya yang sudah dibuat. Oke, jadi kita masuk ke dalam demonstrasi prototipe sistem keamanan yang sudah dibuat. Nah, jadi ini adalah bentuk fisik prototipenya. Ini project box-nya. Nah, ini dia sensor peer-nya.
ini adalah antena. Jadi ini adalah komponen opsional ya. Sebenarnya bisa saja nggak usah digunakan, cuman karena saya sudah terlanjur beli, saya pasangkan saja di dalam ESP32 cam-nya ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga ya saya pasang atau enggak, karena saya menggunakan hotspot HP dan HP-nya ini sudah dekat-dekat saja dengan ESP-nya, jadi nggak jauh-jauh amat untuk membutuhkan antena untuk meningkatkan jangkauan konektivitas WiFi dari ESP-nya. Nah, jadi ini adalah ESP32 cam-nya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi di interkoneksi perancangan skema elektriknya yang saya jelaskan dalam website Circuit Diagram Designer. Nah, ini ESP dilubangi 2 lubang kamera dan flash LED seperti dalam 3D yang saya jelaskan. Nah, ini warna biru ini merepresentasikan kabel ground ya. Jadi harusnya warna hitam, warna biru ini. Cuman karena kabel hitamnya longgar, saya ganti dengan warna biru. Nah, jadi kabelnya ini ke salah satu lubang. Nah, lubangnya di sebelahnya dilanjutin lagi kabel lagi dan dicolokkan ke pin out ground. Ini ada tulisannya ground. Nah, ini dia ground. Lalu ini adalah 5V, sama halnya dengan ground tadi, dimasukkan ke salah satu lubang, lalu dilanjuti lagi dengan kabel lagi kabel warna putih, dicolokkan ke VCC. Jadi ini 5V ke VCC, ini ground ke ground pinnya. Nah, untuk warna kuning ini adalah pin dari pin output sensor PIR kita. Nah, jadi ini adalah pin GPIO 12. GPIO 12 ini lalu kita sambungkan dengan kabel warna kuning ini, masukkan ke salah satu lubang, kita menggunakan teknik berantai lagi, sambungkan lagi dengan kabel lagi warna kuning, baru ini nyambung ke pin output dari sensor PIR. Nah, lalu untuk pin output dari VCC dan ground dari sensor PIR ini saya koneksikan ke rel plus minus. Jadi plus pin out VCC ke plus, pin ground ke minus. Nah, jadi ini sudah dialiri ya, ada colokan nih di bawahnya sudah tertancap ke masing-masing dua sisi, yaitu kanan dan kiri. Nah, lalu jadi ini ya warna oranye warna ungu ini adalah PCC yang nyambung ke rel plus, lalu warna hijau ini adalah ground yang nyambung ke rel minus. Nah, lalu untuk warna coklat ini adalah kabel yang terkoneksi ke pin output plus buzzer aktif. Jadi ini menggunakan teknik berantai sama juga. Nah, warna coklat nyambung ke sebelah pin out plus yang tertancap di salah satu lubang breadboard. Nah, ini harus bersebelahan ya karena agar nyambung jalurnya. Sama halnya dengan pin untuk buzzer yang aktif kedua warna hijau, tapi saya lanjutin dengan warna oranye. Nah, sama juga. Nah, dia menggunakan teknik berantai di sini, lalu dicolokkan ke mohon maaf tadi sebelumnya. Jadi sensor PIR ini GPIO 12, buzzer aktif itu yang warna coklat GPIO 13, lalu yang oranye GPIO 14. Oke, jadi untuk interkoneksi sudah, dan ini dia MB102 nya sudah tertancap dengan DC jack dari adapter eksternal yang sudah tertancap di stop kontak. Nah, ini sudah nyala, ada warnanya, kita tutup saja. Nah, jadi ini adalah web interface dari WebLoka yang dari ESP32 cam ini ketika sudah tersambung ke WiFi. Nah, ini adalah pin yang kita dapat dari serial monitor ketika mengupload pemrogramannya. Nah, ini tombol-tombolnya. Nah, jadi saya akan jelaskan satu-satu fungsi dari tombol-tombol ini. Jadi yang pertama, nyalakan flash. Nah, nyalakan flash ini kalau kita klik, nah dia akan menyala. Nah, ketika menyala, maka kalau kita misalkan aktifkan sistem keamanan, nah nanti akan otomatis ketika gambarnya di capture akan menggunakan flash yang sudah kita nyalakan ini. Sama halnya dengan kita ambil foto manual, kalau kita sudah nyalakan terlebih dahulu baru kita klik ambil foto, nah otomatis flashnya ini akan nyala ketika kita mengambil gambar. Nah, sekarang selanjutnya kita lanjut ke fungsi berikutnya, aktifkan sistem keamanan. Nah, kalau tidak mau digunakan bisa dimatikan saja. Nah, cuman saya contohkan kita menggunakan flash untuk sistem keamanan. Nah, kita aktifkan.
Nah, sistem keamanan aktif, bisa dilihat. Nah, flashnya akan mati dan sensor birnya akan mendeteksi gerakan tadi. Nah, akan muncul notifikasinya. Ini dia. Nah, ini dia gambarnya. Nah, terdeteksi lagi, gambar terkirim. Ini saya mundurkan agar terlihat. Jadi kita tunggu sekitar 5 detik. Nah, flashnya nyala. Nah, fotonya tertangkap. Jadi setelah terdeteksi 5 detik, terdeteksi lagi. Nah, itu akan terkirim. Nah, jadi ketika mendeteksi, kamera akan mengambil gambar, baru buzzer akan berbunyi ketika menangkap kamera dan terkirim fotonya. Nah, ini dia. Oke, jadi seperti ini ya sistem keamanannya. Cuman saya matikan dulu, kita akan lanjut ke fungsi berikutnya. Nah, sudah. Nah, itu ada notifikasinya kan. Nah, setelah kita matikan, kita refresh dulu sebentar agar tidak kenapa-kenapa, agar tidak ada tombol yang kita pencet sebelumnya. Nah, kita matikan flash LED-nya. Nah, sekarang kita gunakan ambil foto tanpa flash LED. Sekarang kita coba tombol flash LED. Mohon maaf, ambil foto manualnya. Sekarang kita coba tombol ambil foto manual, kita coba klik. Tunggu sambil kita arahkan saja ya. Tidak usah, nggak bisa. 1, 2, 3. Nah, maka ISP akan memproses, dia akan mengcapture. Nah, ini ada notifikasinya. Nah, ini adalah foto yang digambar. Foto yang ditangkap akan muncul di web interface. Lalu hasil foto yang ditampilkan ini akan dikirimkan ke Telegram. Nah, ini persis sama. Nah, coba kita refresh. Kita berikan waktu beberapa saat. Nah, kita ambil foto lagi. Kali ini mau kita gunakan flash, coba aja kita gunakan flash ya. Nah, kita ambil foto. 1, 2, 3. Nah, notifikasi muncul dan hasil foto akan muncul di web interface dan terkirim di Telegram. Nah, jadi seperti itu ya untuk fungsi sistem keamanan dan ambil foto manualnya. Nah, ini akan ada deskripsinya. Manual capture, kalau tadi gerakan terdeteksi akan muncul di deskripsinya. Jadi beda-beda. Nah, setelah tadi dua fungsi tadi saya jelaskan, sekarang kita ke fungsi berikutnya, yaitu nyalakan alarm. Nah, alarm ini dinyalakan, maka kalau dinyalakan otomatis buzzer yang tadi kita lihat 2 tadi akan berbunyi seperti ini. Kita klik ya, aktifkan alarm. Nah, akan berbunyi seperti itu ya alarmnya. Nah, kita matikan saja. Nah, jadi berhasil ya tombol aktifkan alarm. Sekarang kita lanjut ke fungsi yang terakhir. Nah, fungsi terakhir itu mulai stream. Kita klik aja langsung fungsi stream. Nah, jadi kamera akan menstreamkan tampilan real time dari kamera tersebut. Nah, jadi ini adalah saya sedang merekam menggunakan HP ini. Saya geleng-geleng kepala. Nah, ini adalah hasil streamingnya langsung dari kameranya ini. Nah, kalau mau keluar gimana? Langsung aja ditutup tabnya, lalu kita klik hentikan stream. Oke, jadi itu saja penjelasan fungsi-fungsi tombol dari web interface. Itu sekaligus itu juga sudah menutupi bagian demonstrasi prototipe sistem keamanan saya. Jadi itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata, memang banyak salah katanya. Sekian dan terima kasih.